Suasana gempar yang tercipta tadi akhirnya berangsur mulai tenang. Para mahasiswa di Club University ini akan melupakan tentang kedatangan pemilik university ini dan juga kedatangan Tuan Baron beserta 5 orang lainnya. Namun, sepertinya ketenangan ini laksana bom waktu yang siap meledak dan membuat kegemparan lebih besar lagi. Benar saja, tepat pukul 11 menjelang tengah hari, puluhan mobil dari arah Kryptonite Club sudah datangan dan memadati area parkir. Dari dalam puluhan mobil yang sebagian adalah minibus itu berlompatan keluar puluhan bahkan ratusan lelaki berbadan tegap, tampang sangar dengan membawa pentungan di tangan masing-masing. Pertama-tama mereka membuat kekacauan di kantin kampus sehingga memaksa beberapa wanita parubaya lari meninggalkan kantin tersebut karena tidak ingin mengalami cedera akibat serangan brutal dari para lelaki yang terlihat seperti preman itu. Seluruh mahasiswa kini dari berbagai ruangan keluar lalu berdiri di atas balkon melihat apa sebenarnya yang telah terjadi. Kini mereka dapat melihat ratusan orang berbadan tegap telah mengamuk di kantin, sehingga membuat bagian-bagian tertentu di kantin tersebut mengalami kerusakan parah. Meja-meja terbalik, kursi berbatahan, bahkan ada yang sempat terbang ke atas atap. Setelah membuat keributan dan menghancurkan kantin tersebut, kini mereka kembali ke area parkir menemui seorang lelaki berbadan paling subur. Lelaki itulah yang bernama Huge Rhinoceros. Bersama dengan Zarko, lelaki tadi mengeluarkan pengeras suara, lalu mulai berkata, "Perhatian, bagi seluruh mahasiswa dan dosen di Club University ini, namaku adalah Huge Rhinoceros. Aku diutus oleh Tuan Besar Clifford untuk mengosongkan kampus ini. Sekadar informasi kepada kalian semua bahwa pemilik kampus ini yaitu Tuan Johnson telah berhutang kepada majikanku. Dan karena Tuan Johnson tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka sesuai dengan perjanjian, pihak keluarga Clifford akan menyita kampus ini dan kalian diharapkan untuk segera mengosongkan kampus ini dengan segera." Seluruh mahasiswa yang berada di depan kelas mereka, baik itu dari lantai 1 sampai lantai 5 saling pandang. Mereka tidak percaya bahwa baru sebulan mereka berkuliah di Club University ini, malah seperti ini kejadiannya. Mereka bahkan tidak diberitahu sebelumnya akan masalah ini. Mengapa begitu mendadak? Seharusnya, jika university ini tidak lagi menampung mahasiswa, setidaknya akan ada pemberitahuan dari pihak Kementerian Pendidikan dan menyediakan tempat alternatif bagi kami untuk melanjutkan studi kami, kata salah seorang dari mahasiswa menjawab perkataan dari Huge Rhinoceros. Mahasiswa itu juga menggunakan pengeras suara. Persetan dengan segala pemberitahuan. Apa kau ingin menantang keluarga terkaya di kota ini? Jangankan mahasiswa sepertimu, wali kota dan gubernur pun tidak bisa menolak keinginan Tuan Clifford. Sekarang kalian pilih, keluar secara baik-baik atau dengan cara kasar. Tapi sekali lagi aku peringatkan, jangan menyesal. Jika ada di antara kalian yang akan mengalami cedera atau bahkan terbunuh karena keras kepala, ancam Huge Rhinoceros dengan lantang. Bagaimana ini Presiden? Tanya salah satu mahasiswa kepada pemuda yang bicara tadi. Ternyata dia adalah presiden dari Persatuan Mahasiswa di Club University ini. Belum lagi sang presiden Persatuan Mahasiswa itu berbicara, dari kantor kepala yayasan keluarlah Tuan Johnson, Tuan Baron, Xavier, Eagle, Daniel, dan Rico. Entah kemana perginya Harry, karena lelaki bengis itu sama sekali tidak terlihat berada di antara yang lainnya. "Hei Bada, mengapa kau membuat onar di kampus milikku ini? Bukankah perjanjian antara aku dan tuanmu masih 5 hari lagi dari sekarang? Mengapa kau begitu berambisi untuk mengusir seluruh mahasiswa dan ingin mengosongkan kampus milikku ini, hah?" Teriak Tuan Johnson kepada lelaki berbadan besar itu. "Hahaha. Kau Johnson, apa kau tidak mendengar? Atau kau pura-pura tuli dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Clifford tadi malam? Kau hanya punya waktu sampai sore ini untuk melunasi hutangmu. Namun, karena tuanku merasa tidak adanya upaya darimu untuk melunasi hutang, maka dia sejak pagi menunggu agar putrimu Naomi segera bersujud di kaki tuan muda kami. Tetapi apa?
Sampai tengah hari ternyata putrimu tidak kunjung datang. Sekarang, jika kau mau membayar, maka silakan bayar, kata Hugo Rinoceros sambil menampung tangannya dengan gestur meminta. Maaf jika aku ikut campur dalam urusan ini. Tuan Johnson, berapa hutang yang harus Anda bayar kepada keluarga Clifford ini? Tanya Tuan Baron menengahi. Dia tahu bahwa keinginan keluarga Clifford tidak bisa diganggu-gugat. Namun, untuk mengulur waktu dia akan mencoba mengalihkan perhatian Hugo Rinoceros agar anak buah Harry segera mengepung kampus ini. Hahaha. Tuanku tidak mempunyai urusan dengan orang-orang dari Quantum Entertainment. Jangan ikut campur, atau kau akan menyesal, kata Hugo Rinoceros memberi ancaman. Jika begitu, berarti kau juga ingin membuat silang sengketa dengan orang-orang Quantum Entertainment, tanya Tuan Baron dengan senyuman sinis. Diam kau, Baron. Apa kau belum jera dipaksa merangkak oleh Tuan Clifford? Hahaha. Kalau aku jadi kau, aku sudah meninggalkan kota ini karena malu, ejek Hugo Rinoceros sambil tertawa. Itu dulu, Badak. Sekarang tidak lagi. Pih, jangan banyak bicara kau. Aku tidak ada urusan denganmu. Sekarang bagaimana, Johnson? Apakah kau punya uang untuk membayar hutangmu? Atau kau akan menggadaikan putrimu kepada majikanku? Lancang sekali mulut Badak bunting ini berbicara. Dari arah tangga tampak seorang pemuda mengenakan masker berlambang kucing dengan jaket hoodie berjalan sambil diiringi oleh Namora, Talia, Sanita, Naomi, Silas, Tie, Ruby, Melissa, dan Aureli. Ketika melihat pemuda itu, 3 orang anak buah Hugo Rinoceros langsung mendadak mulas. Ini karena sangat jelas dalam ingatan mereka seseorang pemuda yang mengamuk di Kryptonite Club hampir sebulan yang lalu. Bos, itu dia. Pemuda yang mengamuk dan membunuh lebih 20 orang anggota kita, kata salah seorang dari ketiga lelaki itu mengadu kepada Hugo Rinoceros. Hahaha, kau anak muda, sudah lama aku mencarimu. Kini kau juga akan membayar nyawa 30 orang anak buahku yang telah kau bunuh, kata Hugo Rinoceros pula tertawa geram. Orang lain boleh bermimpi, karena mimpi itu tanpa biaya. Hanya saja, tergantung seperti apa usahamu untuk mewujudkannya. Kau ingin membunuhku? Apakah kau mengira bahwa kekuatanmu sudah cukup? Jangan katakan aku adalah Joe William, putra dari Jerry William, penguasa 6 kota, jika aku tidak dapat membuatmu merangkak meninggalkan kampus ini, kata Joe William. Perkataan dari pemuda yang mengenakan masker tersebut sukses membuat semua mata menatap ke arahnya. Kini mereka baru sadar bahwa salah satu dari ribuan mahasiswa di Club University ini ternyata ada seekor naga yang menyembunyikan identitasnya. Apakah kau sudah mendapat kabar dari tuanmu? Mungkin saat ini kepalanya sudah botak memikirkan perusahaan miliknya yang telah bangkrut. Aku katakan kepadamu, Badak, kalian salah dalam memangsa lawan. Mendengar perkataan penuh hinaan dari Joe ini, seorang lelaki yang juga berbadan tegap langsung maju ke depan dan menghampurkan kata-kata kasar kepada pemuda itu. Entah karena terlalu bersemangat sampai-sampai gigi palsu yang dia pakai tercabut dari gusinya dan menghambur lalu jatuh ke tanah berpasir. Hahaha. Kau belum jera, Zarko? Apa kau ingin sekali lagi menderita oleh anak buahku? Kemarin gigimu yang palsu. Besok mungkin kau akan memakai hidung palsu. Serang! Teriak Joe sekuat tenaga. Begitu gema suara itu hilang, dari berbagai arah kini berlompatan lelaki mengenakan baju hitam dan celana tentara dengan memakai topi berlambang kepala harimau. Lalu tanpa berbibu lagi mereka lalu menyerang anggota Kryptonite Clubs, sehingga perkelahian pun pecah antara anggota Kryptonite Clubs melawan pasukan tentara bayaran dari Tiger Sham. Beberapa sudah tampak bertumpangan di pelataran kampus tersebut. Tampak jelas bahwa pertempuran ini tidak seimbang. Karena hampir 1.000 orang dari pasukan Tiger Sham semuanya dikerahkan ke Globe University ini untuk menghancurkan orang-orang dari Kryptonite Clubs. Siapa saja yang ikut campur pasti akan diratakan oleh pasukan ini. Bahkan,
Beberapa anggota dari kepolisian yang mendapat laporan dari warga atas perkelahian ini terpaksa mundur karena melihat lambang kepala harimau yang terdapat di topi anggota Tiger Sham ini. Tidak sampai setengah jam, semua orang dari Clifton Night Club telah tergeletak mandi darah. Mereka sama sekali tidak mampu melawan kehebatan bertarung orang-orang dari Tiger Sham. Joe yang saat itu hanya menyaksikan saja pertarungan tersebut, kini melangkah menghampiri Hughie Rhinoceros. Sambil berjongkok, dia menyeka darah para murut lelaki subur makmur itu, lalu berkata, "Di mana kesombonganmu tadi? Apakah dari badak bunting, kini kau berubah menjadi badak jompo?" Ampuni saya, anak muda," rengek Hughie Rhinoceros. "Aku bukan orang yang bisa kau sebut sembarangan. Aku adalah kakekmu. Sopan sedikit terhadap kakekmu ini," bentak Joe sambil menendang tubuh lelaki itu.